tujuan dari percakapan praobservasi ini, saya akan mengamati dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dibuatnya. Nah, kenapa harus melakukan percakapan praobservasi ini? Karena ini sebagai persiapan awal Ibu, belum memulai kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar nanti pembelajaran yang dilakukan Ibu jadi lebih menjadi sehingga pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa itu lebih baik. Oke, siap Bu ya? Sebelumnya untuk observasi ini saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, baik Bu. Di sini saya menyusun 3 Bu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan rasa syukur dan kesadaran penuh siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua itu dengan menonton video yang disajikan serta didik mampu menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Oke, jadi Yang ketiga melalui kegiatan demonstrasi dengan mediasi judul serta didik mampu menyelesaikan masalah operasi itu pada kehidupan sehari-hari. oke, jadi ini materi yang akan Ibu ajarkan itu adalah matematika Bu ya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama tadi diharapkan siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik melalui bersyukur Bu ya. Kemudian yang kedua dengan menonton video yang disajikan serta didik mampu menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Dan yang ketiga melalui kegiatan demonstrasi dengan civil good. Civil good ini apa kalau saya boleh tahu? Media. Oh, mediasi. Mediasi bilangan bulat. Oke, siap. Jadi dengan civil good tadi bisa didik mampu menyelesaikan masalah operasi hitung pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Saya tangkap tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang untuk area pengembangan yang akan hendak dicapai. Ya, saya di sini meletakkan area pengembangan menjadi 2. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, pada pengetahuan Bu diharapkan serta didik itu mampu menganalisis proses menganalisis konsep pengurangan bilangan bulat negatif dan positif. Nah, juga mampu untuk menemukan konsep pengurangan positif dan negatif. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada dua aspek ya nantinya pengetahuan dan juga keterampilan Bu ya. Oke, jadi nanti pengetahuannya lebih kepada materi bilangan bulatnya, kemudian yang keterampilannya itu adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Bu ya. Iya. Oke, siap. Saya tangkap Bu. Kemudian untuk berikutnya strategi apa yang nanti akan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, di sini yang pertama saya akan menyusun DPP ya Bu, pada Iya. kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Iya. Namun di situ saya upayakan untuk memasukkan pembelajaran diferensiasi beserta KSP-nya. Nah, selain itu saya juga menggunakan strategi cooperative learning di mana kami akan melakukan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, gitu. Ada lagi demonstrasi ya Bu yang dilakukan. Nah, di situ demonstrasinya saya akan menggunakan media video tadi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan murid yang membutuhkan visual, jadi ada juga video pembelajaran yang saya gunakan dan juga PowerPoint sebagai media pengantarnya. Jadi ini ada beberapa dari konten juga Bu ya, video, kemudian juga PowerPoint, kemudian juga mediasi dulu tadi ya. Oke, saya lengkapi dengan LKPI tadi dan juga evaluasi nanti di akhir pembelajaran. Siap. Jadi ini yang saya tangkap sudah sangat lengkap Bu ya. Jadi RPP, kemudian nanti ada pembelajaran diferensiasi, ya, seperti yang kita lihat tadi, nanti ada video, kemudian juga mediasi dulu tadi, dan juga nanti ada PPT Bu ya. Dan juga untuk modelnya itu adalah cooperative learning ya. Dan juga nanti ada LKPD untuk sebagai tambahannya. Oke Bu Ani, saya rasa sudah lengkap Bu, sangat baik sekali. Dan saya harapkan nanti
Kelas 6, kesepakatan kelas kita apa saja? Yang pertama, tadi sudah ya. Yang kedua, itu harus aktif dan fokus. Yang ketiga, angkat tangan sebelum bertanya atau berbicara. Yang keempat, saling menghargai pendapat temannya walaupun berbeda pendapat. Dan yang terakhir, ya bagus sekali, kita harus menjaga kebersihan agar kelas kita selalu nyaman. Ingat apa saja kesepakatan kelas kita, Nak? Yang pertama, tadi sudah melakukannya belum? Sudah. Bagus sekali. Yang kedua, ya, Ibu Ani harap kita semua bisa fokus dalam pembelajaran kali ini. Ingat, siapa yang tahu pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya? Tentang? Ya, betul, penjumlahan bilangan. Bilangan bulat, coba Ibu Ani mau tanya dulu. Bilangan bulat itu terdiri dari berapa? Tiga. Pintar apa Aulia? Satu. Negatif. Siapa lagi? Lanjut. Kela. Positif. Siapa lagi? Ya, betul. Jadi ada 3 jenis, yaitu bilbul ya, kita sebut bilangan bulat. Yang ke-1 positif, yang kedua negatif, yang ketiga netral. Itu angka berapa sih? Angka 0, betul sekali. Nah, ini sudah dibahas kemarin. Ya, sudah. Kita menghasilkan atau menjumlahkan bilangan bulat dengan bantuan apa, Nak? Garis. Mudah tidak? Kalau penjumlahan atau bilangannya positif, dia akan melangkah kemana? Kalau dia dikurangi atau bilangannya negatif, dia akan ya, oke, betul. Nah, yang pertama dilakukan berarti selalu mulai dari angka 0 ya. Kemudian dia ke kiri karena min 10. Kemudian dari min 10 dia ke arah kanan berapa? 8. Kita buktikan ya, dari 10 ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, paham? Hasilnya berapa? 2 atau minus 2? Minus 2. Kalau bahasa yang hutang menghutang bagaimana? Punya hutang. Angkat tangan. Ya, Aulia berdiri boleh. Jadi sisa hutang ada 2. Oke. Kalau di kehidupan sehari-hari bagaimana ya kita biasanya menggunakan ini? Ada di mana biasanya? Di mana? Di warung boleh, yang hutang tadi ya. Nah, kali ini apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, kita akan mengupayakan pembelajaran dengan rasa syukur, dengan penuh kesadaran. Siswa diharapkan dapat melakukan pembelajaran dengan baik ya. Yang kedua, dengan menonton video yang disajikan, peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung pengurangan bilangan bulat dengan benar. Kemudian yang terakhir, nanti kita akan demonstrasi ya menggunakan si bilbul. Apa bilbul tadi? Bilbul, nanti peserta didik mampu menyelesaikan masalah operasi hitung pengurangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mengurangi dengan bilangan negatif sama dengan menjumlahkan dengan lawan bilangannya. Nah, jadi di sini positif, negatif ketemu negatif jadinya positif. Oke, kalau yang ini negatif ketemu positif
jadinya negatif. Yang ini kebalikan, negatif ketemu negatif akan menjadi positif. Di situ jadi min 4 ditambah 4 ditambah 6 jadinya 10. Oke, kita akan belajar menggunakan si Bilbul. Halo dulu sama Bilbul. 1, 2, 3. Halo Bilbul. Ya, di sini Ibu Ani ada Bilbul. Bilbul ini sukanya jalan-jalan. Ya, di sini ada sekolahnya, ada minimarket, ada rumahnya. Nah, dia akan menuju ke bilangan netral terlebih dahulu. Bilangan berapa itu? 0. Oke. Nomor 1. Ya. Yang mau maju boleh. Yang mau maju boleh. Di sini Ibu Ani punya 4 dikurang 9 sama dengan titik-titik. Ada yang mau maju? Boleh, ada yang silakan maju. Karena kemarin kan sudah yang penjumlahan, kita coba yang pengurangan. Oke, ada, boleh maju, ceritakan ke teman-temannya. Angkanya 4, jadi dari 0 dia kemana Adam? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan berapa langkah? Hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. PSAPD-nya yang ini ya, pengurangan bilangan bulan. Nah, di situ ada contoh ya di nomor pertama 2 min 4. Ya, 2 berarti dari 0 menuju ke angka 2. Kemudian min 4 berarti ke arah kiri 4 langkah. Jawabannya berapa? Min 2. Jangan lupa min. Oke. Nah, yang akan dikerjakan itu ada 8 soal dengan yang di halaman pertama itu sudah ada garis bilangannya. Lihat, sudah ada belum? Sudah. Untuk mengerjakan LKPD silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan berdiskusi bagaimana menjawabnya. Iya, iya. Kelompok siapa yang siap maju ke depan? Nah, yang tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Boleh kelompok 1 ya. Presentasi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari KPD Matematika yang bilangan bulan 6 Dari 0 ke 6 kiri kirim 6. dari 6 min 6 ke kiri ke kanan min 4 Jawabannya min 4 dari 0 ke kiri 6 langkah. Kemudian dari negatif 6 ke kanan ke kanan 2 langkah.
isi percakapan pasca observasi ini, Bu Ani, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Bu Ani, Bu Dela, terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran di kelas 6 kemarin. Jadi yang sudah Ibu lakukan, jadi tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses yang sudah Bu Ani lakukan. Siap, Bu Ani? Jadi Bu Ani, kita mulai saja dulu ya. Untuk pertanyaan pertama nih, Bu Ani, bagaimana perasaan Bu Ani terkait dengan kegiatan observasi yang sudah Bu Ani lakukan? Ya, sebenarnya agak tegang juga ya, Bu, ya, karena kan baru pertama dilakukan supervisi akademik yang menggunakan sistem pra observasi. Jadi kita ada komunikasi dulu, kemudian kita observasi. Jadi agak ada tegang-tegangnya juga ya. Jadi walaupun sedang ya, karena memang ini perdana berjalan melakukan uji ya, jadi memang kalau nanti benar saja gitu. Sekarang ada kegiatan Bapak Bu Ani sedang yang penting yang kita lakukan ini tujuannya untuk menghasilkan pembelajaran. Untuk yang kedua yang ingin saya tanyakan Bu Ani, itu area pengembangan yang dilakukan Bu Ani sendiri bagaimana, dan juga langkah dan tahapan pembelajaran apa yang dilakukan. Untuk area pengembangan, saya menjelaskan pada dua aspek ya. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua pada keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya itu diharapkan siswa mampu menganalisis konsep pengembangan bilangan bulat, baik pengurangan ataupun penjumlahan. Dan untuk keterampilannya itu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini saya tangkap itu ada dua ya, pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya itu adalah konsep tentang bilangan bulat, dan juga keterampilan itu keterampilan sehari-hari. Untuk pertanyaan ketiga ini, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan, apakah sudah berhasil? Ya, untuk area pengembangan itu alhamdulillah dengan menggunakan media pembelajaran Cibubur kemarin, anak-anak itu bisa untuk mengenali konsep. Jadi dia mencoba untuk memajukan atau memulihkan mobilnya tadi, ya konsep bilangan Cibubur. ya Cibubur si bilangan bulat. Nah, jadi anak-anak bisa untuk mendemonstrasikan dan juga mengenali konsep dan bisa untuk mengenali konsep penjumlahan bilangan bulat. Jadi di area pengembangan ini Bu menggunakan Cibubur ya, Cibubur media Cibubur. Bagaimana nih sekarang setelah dilakukan pengembangan pembelajaran di Cibubur tadi? Kira-kira ada nggak kendala yang Ibu hadapi, yang Ibu alami? Ya, beberapa hal yang menjadi catatan khusus sebagai refleksi diri dan saya kan membagi siswa kelompok itu berdasarkan kesiapan belajar. Nah, kemudian kelalaian saya itu menaruh kelompok tadi di urutan kedua. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 5. Nah, ternyata kelompok 5 itu dari pengaturan tempat duduk itu sebaiknya itu saya taruh di depan karena mereka butuh perhatian lebih, jadi memudahkan saya juga untuk mobilitas. Nah, ternyata yang anak tadi saya lupa untuk taruhnya di depan. Yang kelompok 5 tadi. Yang kelompok 5, jadi mungkin konsentrasinya juga agak kurang karena di belakang. Jadi kendala saya di sana mengelompokkan siswa kesiapan belajar tadi. Sedangkan mereka itu yang di kelompok 5 membutuhkan perhatian lebih. Jadi refleksi dari saya sebaiknya kalau kesiapan belajar anak yang di kelompok 5 tadi harusnya saya taruh di depan. Jadi ya itu memang kendala yang mungkin setiap kita melakukan dari pasti ada kendala. Tapi dari kendala-kendala ada refleksi yang akan membuat proses pembelajaran yang berikutnya menjadi lebih baik. Jadi di sini saya
masyarakat itu berdasarkan dari Bomani, yaitu tentang posisi anak ya yang di dalam pendidikan dari itu melakukan kegiatan pembelajaran ternyata yang nggak siap tadi kita digunakan adanya nggak motivasi ya kurang. Jadi ini nanti jadi bahan dari untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, sekarang yang ingin saya mungkin saya sudah sih sejauh ini, tapi mungkin saya ingin menggali lebih dalam lagi. Kalau tadi kan ibu sampaikan bahwa saya salah melakukan posisi, tapi kira-kira kendala yang disebutkan tadi kira-kira selain apa ya yang dikatakan tadi mungkin saya yang salah naruh, kira-kira ada lagi nggak maksudnya terjadi kendala tersebut? Seperti mungkin kurangnya waktu juga ya. Iya. Rencana saya itu kan semua kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil akademiknya. Namun karena saya lihat di keterbatasan waktu, jadi saat itu hanya satu kelompok yang bisa maju ke depan. Jadi saya kan karena memang waktunya sudah kurang. Jadi kendala tadi selain posisi kelompok yang mungkin Bu Ani rasa tidak pas gitu, kendala yang lainnya itu adalah waktu ya. Ya memang kalau misalnya kelompok ini biasanya memang kita mengkondisi siswa ya. Apa ini cara ini untuk berkaitan dengan nantinya. Bu Ani dari yang Bu Ani sampaikan tadi terkait kendala yang Ibu sampaikan itu kira-kira bagaimana perbaikannya menurut Bu Ani? Mungkin karena khususnya matematika ya Bu ya, jadi saya harap pengelompokan siswa tidak lagi saya gunakan dari kesiapan belajar, karena jujur saja kalau kesiapan belajar itu agak berat untuk matematika. Jadi mungkin saya akan mengelompokkan sesuai dengan minat belajarnya, jadi yang audio, visual ataupun jenis ya. Nah, jadi kalau untuk kesiapan belajar itu berat. Ya. Jadi pelajaran matematika dulu. Jadi yang istilahnya mereka satu level nih. Iya. Nah, sedangkan matematika kan nalarnya harus tangkap ya. Kalau misalnya kita variasikan dari kesiapan, nah insya Allah mereka akan menginput yang lain. Ya, tadi. Tapi kalau sama itu luar biasa sulit. Tapi intinya yang saya sampaikan Bu Ani bahwa di dalam proses belajar lagi berdiferensiasi, maka kita butuh macam asesmen untuk melihat pemetaan siswa. Kalau Bu Ani tadi mungkin dari kesiapan belajar lapan, nanti dari segi minat belajar siswa juga sudah kita lakukan. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang Bu Ani sudah sampaikan tadi itu bisa berjalan dengan realisasi. Jadi kalau nanti saya ulas juga. Nah, kira-kira nih kapan perubahan yang akan dilakukan di depan dan Mungkin karena ketemu lagi matematika di hari Jumat, nanti akan saya pastikan untuk perbaikan dari yang kemarin tadi ya. Jadi kalau kemarin kan saya media sudah mengusahakan menggunakan video pool, bisa anak demonstrasi sendiri. Kemudian itu mungkin masih saya gunakan kembali video juga. Nah, tapi tadi Bu dengan mengelompokkan siswa dengan minat belajarnya, kemudian ada variasi ya, yaitu dari kesiapan belajar. Kemudian akan saya gunakan juga mungkin pakai metode PBL untuk yang kedepannya. jadi yang depannya itu menggunakan beliau memperbaiki kemudian juga teman-teman siswa melalui minat belajarnya dan juga persiapan belajar, tapi yang lebih matang mungkin ya. Oke, insya Allah nanti apa yang sudah buat sampaikan dan pada akhirnya akan menghasilkan pembelajaran. Terima kasih Bu Ani untuk diskusinya.
kita, tapi kita lebih menekankan kepada refleksi. Karena mungkin guru tidak sedikit guru yang tidak melakukan refleksi gitu. Ketika sudah mengajar kita tidak tahu perasaan anak kita di kelas seperti apa. Kita mengajar anak di kelas itu seperti apa, coba bagaimana dengan perasaan kita, apa yang kurang di hari itu, apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu sebenarnya sangat baik dilakukan seperti itu di sekolah, bukan diadakan misalnya kita sekolah yang diakreditasi atau supervisi diadakan ketika ada pengawas kegiatan, tapi memang harus dibuat gitu ketika diadakan agen seperti itu yang pasti harus ada supervisi atau beberapa bulan supervisi gitu, bukan untuk lihat kelasnya bagus atau enggak, tapi kita itu sama-sama proses pembelajaran. Jadi intinya memang refleksi ya, jadi refleksi pembelajaran. Jadi memang ini tujuannya memang melihat bagaimana kita merefleksikan waktu pembelajaran edukasi lain. Karena kita bisa melakukan juga sebagai ketika dan mendatangi kelas, tapi kita lebih nanya kita ini seperti apa sih baik, apa yang dia kurangnya. Jadi kita nggak ketika di kelas dua bagus nih, tapi wali sendiri yang akan bagaimana kelasnya kami. Kalau di sini ya bagi waktu sama pendekatan posisi anak. Sebaiknya ini seperti apa kan bagus, tapi berpikir kritis kan apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi kedepannya saya kurang. Jadi ketika dilakukan itu si sendiri nggak boleh melakukan memberikan solusi solutif atau memberikan masukan, biarkan si posisi sendiri yang mengetahui prosesnya apa dan kedepannya harus dilakukan apa, karena sebenarnya yang tahu kelas itu mau dikritik seperti apa ya si posisi sendiri. Karena kemampuan beda, kelas itu berbeda. Karena sih Kalau yang namanya seperti yang coaching seperti itu kita tidak lakukan pada momen-momen saja ya. Jadi memang saya juga mengatakan bahwa coaching ini sangat bermanfaat terutama untuk anak pelajaran juga potensi saya juga, jadi bisa melihat apa yang merefleksikan pembelajaran akhirnya apa yang kurang dan berbeda kita belajar. dan posisi sendiri sebenarnya Bu Ani yang pasti melakukan ini semua melakukannya namun sederhana. Seperti misalnya di kelas kita bisa mengerjakan soal atau buku dan kita pasti langsung tanya kenapa sih kamu tidak bisa mengerjakannya, gimana supaya kamu bisa mengerjakannya, apa yang perlu saya bantu kamu, apa tidak langsung mengerjakannya, itu mengasah kritisnya apa. Jadi ketika siswa kita ini mengalami problem di dalam kelas, kita bisa menyelesaikannya tapi tidak dengan malu berdua ngobrol gitu, tapi dengan bahasa sederhana. Menurut kamu gimana nih? Kalau kamu ini kan udah benar, kamu percaya nggak kalau ini yakin kalau kamu bisa kayak gitu. Itu adalah cara kita membuat siswa kita menjadi dia lebih sederhana dan bahasa yang sederhana. Tidak tanpa disadari siswa kita itu berpikir bahwa main ini anak-anak ini sudah benar atau tidak ya, itu mau berpikir kritis dan berani mencari solusi apa yang dia alami. Yang sebesar-besarnya juga untuk Bu Ani yang sudah menjadi teman belajar lah ya, teman belajar terutama dalam kegiatan supervisi akademik. Kalau ke depan